untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali beberapa pertemuan ke depan warahmatullahi wabarakatuh. kita akan berbincang-bincang hal terkait dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID-19. Ya, Bapak Ibu, tadi di awal Pak Cucu sudah memberikan ilustrasi bahwa saat ini banyak pemahaman terkait dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID ini boleh atau tidak. Ya, saya nanti akan menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerintah pusat pun menyetujui pelaksanaan penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID ini ya. Karena sampai saat ini sudah hampir 1 tahun kita mengalami masa pandemi. Dan kemungkinan semester genap ini juga masih masa pandemi, Bapak Ibu ya. Kira-kira sudah 3 semester kita akan melalui masa pandemi ini. Ya. Baik. Sebelum nanti kita bahas, sedikit saya akan menginformasikan ke Bapak Ibu, ini akan diselenggarakan anugerah sekolah berbudaya sehat di lomba best practice. Best practice bisa pengawas, bisa kepala sekolah, bisa guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTS, MI, RA, se-Jawa Tengah silahkan ya. Kalau ingin mengikuti lomba best practice dalam rangka Disnatalis Universitas Ngudi Waluyo yang ke-27. Catat tanggal-tanggal pentingnya ini, pendaftarannya sampai bulan April Bapak Ibu. Nanti ketemu final 10 besar finalis tanggal 12 Juni. Silakan kalau Bapak Ibu tertarik untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman terbaik mengelola pendidikan di masa pandemi COVID ini. Baik Bapak Ibu, ini saya tunjukkan contoh penelitian tindakan kelas ya yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengikuti uji PPG beberapa saat yang lalu ya di tahun yang lalu. Nah, ini contoh PTK-nya nanti kita bedah Bapak Ibu contoh PTK di masa pandemi COVID ini. Dan ini sah bisa digunakan untuk uji PPG kemarin itu ya. Berarti ini program pemerintah. Kalau pemerintah Kemendikbud saja boleh kok, masa ada tim PTK mengatakan tidak boleh. Yang seperti apa yang tidak boleh nanti saya jelaskan. Sesungguhnya pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau penelitian-penelitian yang lain di masa pandemi COVID saat ini bisa ya, bisa dengan ketentuan yang mesti harus Bapak Ibu penuhi ya. Apa saja nanti akan kita lihat ya. Yang jelas penelitian tindakan kelas itu ya penelitian dalam rangka proses perbaikan pembelajaran ya. Bahkan di masa pandemi saat ini justru guru perlu hadir ya, untuk mengatasi segala macam kendala pembelajaran ya. Kalau bisa melaporkannya itu jadi penelitian tindakan kelas. Ini contoh laporan PTK yang sah resmi yang dipakai oleh salah seorang guru yang mengikuti PPG ya, PPG dari UNES waktu itu saya ikut menguji ya. Baik Bapak Ibu, tentunya kita harus memperhatikan ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan penelitian tindakan kelas di masa pandemi ini. Bahkan kita harus memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi. Ini harus diperhatikan ketika guru akan melakukan penelitian tindakan kelas ya. Yang pertama, kesehatan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, keluarga, masyarakat menjadi prioritas utama. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, misal saja tindakannya memakai pembelajaran yang
blended learning, ada kegiatan PJJ-nya, ada kegiatan tatap mukanya, maka harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, cerita-cerita bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan, meskipun ada aktivitas tatap muka terbatas, karena ada aturan satu kelas kalau mau bertemu itu mesti hanya 50% ruangan itu harus terisi. Yang seperti itu mesti harus terlaporkan dengan baik ya, ada foto-fotonya misalnya saja seperti itu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu guru TK, guru SD kelas rendah, itu mungkin ada kunjungan guru ya ke rumah peserta didik. Itu boleh saja, bisa saja ya Bapak Ibu, dan yang penting ada laporannya. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Ini juga menjadi pertimbangan yang menarik Bapak Ibu. Pelaksanaan pembelajaran di era pandemi saat ini macam ragamnya banyak sekali. Saya mempelajari berbagai pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi saat ini di daerah-daerah yang tidak ada sinyal internetnya, daerah-daerah yang peserta didiknya tidak memiliki Android, tidak memiliki laptop, begitu ya. Banyak cara ya. Ada yang menggunakan siaran radio, ada yang menggunakan siaran televisi, bahkan ada yang menggunakan RAPI ya, radio penghubung antar penduduk Indonesia itu, pakai HT segala ya. Bahkan ada yang ya lengkap sarana prasarananya, tapi biar mudah pakai WA saja Pak, pakai WA group dan lain sebagainya, bisa saja. Yang penting dua hal ini harus Pak Ibu perhatikan, jangan sampai ada siswa-siswa yang merasa tersisih, tidak terlayani hanya gara-gara tidak memiliki perangkat untuk pembelajaran, tidak memiliki HP, tidak memiliki laptop, ya tidak terlayani, tidak boleh. Di penelitian tindakan kelas, Pak Ibu yakinkan proses pembelajarannya harus melayani seluruh siswa yang ada di kelas yang bermasalah itu. Yakinkan itu dengan segala cara. Apakah itu secara daring atau secara luring terbatas, misalnya saja. Memakai Zoom, memakai Google Meet, memakai Microsoft Teams, atau memakai sarana prasarana apapun. Yang penting ada interaksi pembelajaran. Dan itu harus Ibu laporkan nanti di penelitian tindakan kelas ya, ada bukti-buktinya, ada fotonya mungkin, dan lain sebagainya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu bukan hanya pelaksanaan PTK ya, tidak sedang melakukan penelitian tindakan kelas pun ketika Bapak Ibu mengajar di masa pandemi COVID ini repotnya bukan main ya. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas ya, mestinya harus tertata bagus, mestinya harus semuanya terlaporkan. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dan pemerintah sudah mengeluarkan kurikulum darurat ketika pandemi di bulan Maret sampai bulan Juni ya, tahun 2020 yang lalu, guru-guru banyak yang mengeluh, Pak ini kurikulumnya tidak mungkin bisa tuntas. Maka akhirnya pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat yang lebih sederhana. Berarti RPP Bapak Ibu mesti berbeda dengan RPP ketika masa-masa normal ya. RPP ketika pandemi saat ini mesti berbeda itu ya. Paling tidak dari kompetensinya mesti kompetensinya diambil dari kurikulum darurat. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu? Kalau sudah melakukan itu ya saya kira layak. Ketika masa sebelum pandemi COVID, itu kelihatannya dunia persekolahan itu hanya menjadi arena komunikasi antara guru dan peserta didik. Tapi di masa pandemi COVID ini Bapak Ibu, di laporan PTK Bapak Ibu akan lucu kalau tidak melibatkan orang tua ya. Apalagi untuk kelas-kelas rendah ya, untuk SD kelas rendah, untuk TK itu pasti melibatkan orang tua ya. Pelibatan orang tua di pelaksanaan PTK itu memungkinkan sekali. Bahkan untuk SMP, untuk SMA juga mungkin melibatkan orang tua juga Bapak Ibu.
Misalnya dalam hal evaluasinya melibatkan orang tua, bahkan bisa saja melibatkan tetangga yang dekat dengan peserta didik. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu di penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID saat ini atau penelitian tindakan sekolah di masa pandemi COVID ini, saya kira interaksi pembelajaran atau pengelolaan sekolahnya itu menjadi makin kompleks dan makin banyak melibatkan peserta masyarakat di sekitar peserta didik. Nah, yang seperti ini yang real, Bapak Ibu, ya, yang real. Justru kalau penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID saat ini yang terlaporkan hanya guru dan peserta didik malah menjadi tidak wajar. Nah, yang seperti itu menjadi asas-asas penting ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas dan ketika kita melaporkan di masa pandemi COVID saat ini, Bapak Ibu ya. Ya. Maaf, Bapak Ibu, Prof. Ini kurang jelas, Prof, tampilannya. apanya Bu yang kurang jelas, Bu? Layarnya, Prof. Ini untuk slideshow-nya. Tidak jelas, blur ini, Prof. Oh gitu ya? Iya, Saya Prof. terang nih, saya terang. Oh, ya mungkin di media Bapak Ibu masing-masing ya? Saya Iya, saya jelas kok, Prof. Oh jelas Prof, ya. saya jelas Ya, ya. ini jelas. Saya Jelas Prof. kok. Mungkin sinyal. Berarti laptop saya ya, Prof. Sinyalnya Bu, mungkin Bu. Ada sinyal Bu. Iya, baik. Iya, Bapak Prof. Ibu. Jelas, Prof. Baik, mari kita Jelas, lanjutkan. Prof. Ya. Jadi guru saat ini, bahkan di masa pandemi saat ini, ya, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Mungkin proses pembelajarannya tidak harus pagi. Bisa jadi loh, di PTK itu masa pembelajarannya malam. Di masa pandemi saat ini mungkin sekali ada guru-guru yang mengambil kebijakan pembelajarannya malam, Pak. Kalau pembelajarannya pagi, itu banyak peserta didik saya yang karena bergantian menggunakan Android dengan orang tuanya, maka anak-anak bisa menggunakan Android ketika orang tuanya sudah pulang dari kerja. Mungkin ada yang seperti itu malah hal yang wajar dan menarik sekali di penelitian tindakan kelas saat ini. Kalau Bapak Ibu melaporkannya seperti itu malah natural sekali. Jadi kalau penelitian tindakan kelas di masa pandemi saat ini, Bapak Ibu jangan membayangkan pelaksanaan PTK ketika masa normal dulu. Justru catatan-catatan khusus, keunikan-keunikan kita melayani peserta didik di masa pandemi itu mesti harus muncul itu kewajaran yang harus muncul. Itu loh Bapak Ibu yang seperti itu ya. Sama seperti Bapak Ibu tadi sebelum acara dimulai ya. Bapak Ibu masih ada yang belajar bagaimana membuat background dan lain sebagainya. Ketika di pelatihan-pelatihan normal nggak ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu yang seperti itu menarik saya kira. Dan seperti saya katakan Bapak Ibu, di penelitian tindakan kelas masa pandemi COVID ini akan menjadi wajar kalau di laporan PTK Bapak Ibu nanti ada informasi-informasi terkait dengan keterlibatan orang tua, bahkan pemerintah, bahkan mungkin layanan kesehatan atau masyarakat di sekitar peserta didik Bapak Ibu libatkan. Saya pernah mendatangi seorang guru yang melakukan pembelajaran sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu sampai mengharapkan peserta didik bisa menghasilkan produk ya. Produknya waktu itu tanaman, dia memelihara menanam tanaman di pot gitu ya. Dan uniknya guru itu meminta yang menilai tetangga sebelahnya ya, di video oleh peserta didik, kemudian videonya dilaporkan, ya, itu menjadi suatu yang sangat menarik di pembelajaran di era pandemi COVID ya. Mestinya seperti itu ya yang menarik yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Ini contoh model pembelajaran di masa pandemi saat ini yang Bapak Ibu mesti juga harus proses-proses seperti itu. RPP Bapak Ibu, RPP untuk penelitian tindakan kelas di masa pandemi saya kira mesti akan unik, akan khas ya Bapak Ibu. Saya yakinnya sangat berbeda dengan RPP ketika masa-masa normal ya. Keterlibatan peran orang tua itu menjadi
menarik untuk Bapak Ibu masukkan di RPP juga gitu ya. Itu yang malah menariknya di situ Bapak Ibu. Sistem evaluasinya, asesmennya saya kira tidak harus seperti asesmen ketika pembelajaran normal. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa membuat rubrik penilaian yang menilai peserta didik sendiri, atau yang menilai orang tuanya, atau yang menilai tetangganya malah. Yang seperti itu menjadi sesuatu yang sangat wajar. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau saya melakukan penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID saat ini, dokumen fotonya foto apa? Bisa saja kalau Bapak Ibu memakai screenshot di layar laptop Bapak Ibu bisa, atau peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran di rumah masing-masing, mereka memfoto aktivitas dia mengerjakan sesuatu, fotonya dikirim ke Bapak Ibu, kumpulan dari berbagai foto peserta didik itu bisa menjadi dokumentasi dari PTK Bapak Ibu, pun juga PTS, ya aktivitas PTS kepala sekolah ke guru, aktivitas guru ketika pelatihan pembelajaran jarak jauh itu foto-fotonya bisa Bapak Ibu dapatkan, baik yang Bapak Ibu peroleh sendiri atau dilakukan oleh peserta PTS itu gitu ya. Ya. Itu saya kira menjadi sesuatu yang penting. Satu yang perlu Bapak Ibu catat, PTK-nya mesti harus menunjukkan proses pembelajaran atau proses pengelolaan sekolah kalau itu PTS yang sesuai dengan masa pandemi. Pasti yang sesuai dengan masa pandemi akan sangat lain sekali Bapak Ibu dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Justru kalau Bapak Ibu membuat PTK kok ternyata tanda-tanda pembelajaran di masa pandemi tidak ada, itu malah nanti disalahkan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menyajikan pembelajaran yang memang real seperti di masa pandemi, Bapak Ibu dengan segala kesungguhannya melakukan pembelajaran itu, memaksimalkan seluruh potensi yang ada di masa pandemi, saya kira sangat bagus ya. Baik Bapak Ibu, itu awal pengantar penelitian tindakan kelas di masa pandemi. Jadi prinsipnya tidak ada istilah, pada prinsipnya tidak ada istilah penelitian di masa pandemi saat ini. Jadi penelitian tindakan kelas tetap boleh dilaksanakan asalkan memang prinsip-prinsip pembelajaran atau prinsip-prinsip pengelolaan sekolah kalau itu PTS berlaku sesuai dengan kondisi di masa pandemi COVID. Ya. Kemudian dokumen-dokumennya mesti dokumen-dokumen terkait dengan proses pembelajaran secara daring atau secara luring yang memang Bapak Ibu lakukan. Ya, Bapak Ibu coba mari kita pahami definisi PTK terkait dengan kondisi saat ini. Penelitian tindakan kelas itu penelitian yang bersifat reflektif. Ya. Yang dilakukan oleh guru merefleksi upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan Bapak Ibu yang ada di kelas. Saya kira di masa pandemi COVID saat ini permasalahannya makin kompleks. Bukan sekadar permasalahan yang terkait dengan penguasaan materi peserta didik, tapi permasalahannya menjadi sangat kompleks sekali ya. Bahkan permasalahan terkait dengan penggunaan sarana komunikasi saja menjadi masalah tersendiri ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita mesti harus kembali ke definisi PTK ini ya. Jadi reflektif oleh guru sendiri, jika menemukan masalah maka guru akan mencari tindakan-tindakan tertentu yang dapat untuk memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Yang terpenting itu, meskipun masa pandemi saat ini tetap saja tugas kita sebagai pendidik memberikan pelayanan prima pada peserta didik. Sehingga kekhawatiran banyak pihak bahwa dunia pendidikan kita ini di masa pandemi yang tidak bisa maksimal nanti akan
menghasilkan peserta-peserta didik yang tidak kompeten, itu saya kira perlu kita tepis Bapak Ibu ya. Saya yakinnya Bapak Ibu berupaya sekuat tenaga untuk tetap menjadi pendidik yang baik di masa pandemi saat ini. Justru hal seperti itu kalau Bapak Ibu bisa melaporkannya, tahapan-tahapan upaya memperbaiki pembelajaran itu akan makin bagus ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah ini karakteristik penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID saat ini. Ya, yang pertama on the job problem oriented. Jadi penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan harus sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru di masa pandemi COVID. Sebagai guru, mestinya Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran yang memperhatikan kondisi pandemi saat ini. Dengan kurikulum darurat, gitu ya, dengan jumlah jam mengajar yang tidak seperti masa-masa normal, 1 jam pembelajarannya 40 menit bisa saja, yang tadinya 45 sampai 50 menit, terkurangi seperti itu. Yang tadinya Bapak Ibu bisa tatap muka, tapi sekarang ini mesti harus melalui pembelajaran jarak jauh, ya, belajar dari rumah. Yang mungkin Bapak Ibu kalau ketemu siswa tidak bisa satu kelas penuh 36 peserta didik, mungkin digilir gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu melakukan kunjungan pembelajaran ke rumah-rumah peserta didik. Yang seperti itu harus Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu ya. Jadi tetap saja di pelaksanaan penelitian tindakan kelas di masa pandemi ini hanya berlaku hal yang menjadi tugas kewenangan Bapak Ibu. Di luar kewenangan Bapak Ibu tidak bisa di-PTK-kan. Jadi kewenangan Bapak Ibu sebagai pendidik itu ya meningkatkan kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi-kompetensi sebagaimana kurikulum yang berlaku. Nah, kurikulum yang berlaku di masa pandemi saat ini adalah kurikulum darurat Bapak Ibu. Tidak kurikulum resmi yang ada. Maka mestinya pilihan-pilihan kompetensi, tujuan pembelajaran yang ada di RPP Bapak Ibu mesti harus menyesuaikan dengan kurikulum darurat itu. Ya, tidak bisa memaksakan masih memakai kurikulum 2013 yang normal. Itu malah menjadi tidak wajar. Ya, itu. Jadi on the job problem oriented yang perlu Bapak Ibu perhatikan, sesuaikan dengan kondisi yang nyata di masa pandemi. Yang kedua, problem solving oriented, ya, berorientasi pada pemecahan masalah. Masalah siapa? Kalau penelitian tindakan kelas itu ya masalah peserta didik yang akan dipecahkan oleh pendidiknya, gurunya. Tapi kalau PTS bergantung, kalau PTS kepala sekolah itu masalah pendidik. Ya. Kalau PTS-nya pengawas itu bisa saja masalah kepala sekolah, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Kalau pengawas Pak, boleh nggak permasalahan untuk guru? Itu dengan catatan, boleh. Asal tidak guru dalam satu sekolah saja, tapi guru beberapa sekolah, itu boleh ya. Kalau guru dalam satu sekolah itu menjadi kewenangan kepala sekolah ya, problem solving. Banyak sekali saya kira, ya di masa saat ini banyak guru yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik gitu ya. Yang seperti itu saya kira menjadi topik-topik PTS. PTK lebih banyak lagi Bapak Ibu. Tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena ini penelitian tindakan kelas, itu problem solving oriented yang sesuai dengan on the job problem oriented. Jadi pemecahan masalah yang menjadi kewenangan Bapak Ibu. Di masa pandemi saat ini tidak bisa Bapak Ibu melakukan PTK bagaimana memberikan sumbangan pulsa untuk peserta didik, itu tidak menjadi topik PTK ya, karena tidak sesuai kewenangan Bapak Ibu gitu ya. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan hal yang semacam itu.
Dan yang ketiga tentunya empowering, memberdayakan. Memberdayakan siapa? Ya, memberdayakan terutama pendidiknya sendiri. Ingat Bapak Ibu, ketika masa pandemi saat ini memang betul-betul membuat kita semuanya sebagai pendidik itu harus mau memberdayakan diri kita. Kalau tidak, wah bukan main. Kita tidak akan bisa melayani, tidak akan bisa berperan sebagai pendidik. Ya, ketika kita tidak mau belajar teknologi, ketika kita masih pada posisi menggunakan bahan-bahan ajar yang ada, mungkin perlu sekali Bapak Ibu di masa pandemi saat ini bahan pembelajaran yang paling sesuai itu modul. Bahan ajar, bahkan buku ajar yang dimiliki oleh peserta didik tidak cukup untuk melayani peserta didik agar menguasai kompetensi, mungkin perlu diubah menjadi modul. Ya, saat ini berarti Bapak Ibu belajar bagaimana menulis modul juga, misalnya itu bagian dari empowering. PTS misalnya saja itu ya, ada bagaimana peningkatan kompetensi guru untuk menulis modul, itu bisa menjadi PTS ya. Tapi bagaimana menggunakan modul untuk mendukung pembelajaran, itu bisa menjadi PTK Bapak Ibu gitu ya. Dan yang keempat, improvement, tetap saja peserta didik itu menjadi hal yang utama dalam rangka untuk kita antarkan agar memiliki kompetensi yang handal Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun juga proses pendidikan dan secara lebih khusus proses pembelajaran itu fungsinya untuk mendewasakan peserta didik kita. Jadi peserta didik ini menjadi subjek penting di proses PTK ya. Kemudian tetap saja pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu ketika di masa pandemi saat ini harus menggunakan berbagai macam alat pengambil data. Lebih-lebih ketika guru dan peserta didik berada dalam satu ruang kelas saja, itu pengambilan datanya kompleks sekali ya. Apalagi sekarang peserta didik belajar dari rumah mereka, Bapak Ibu guru belajar mengajar dari sekolah atau bahkan dari rumah yang ditautkan dengan teknologi informasi. Ini proses pengambilan datanya lebih kompleks sekali gitu ya. Sangat kompleks gitu ya. Maka alat pengambil data instrumennya menjadi sesuatu yang penting. Di pertemuan yang akan datang nanti akan saya ulas instrumen-instrumen penelitian apa saja yang bisa digunakan untuk penelitian tindakan kelas di masa pandemi saat ini ya. Kemudian tetap saja penelitian tindakan kelas di masa pandemi ini berlangsung siklis. Satu siklusnya berapa pertemuan Pak? Ya. Apalagi saat ini ya, Bapak Ibu waktunya juga terbatas gitu ya. Justru penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID saat ini malah lebih leluasa ya. Ya, materinya kan tidak begitu banyak ya Bapak Ibu yang ada di kurikulum darurat, ya itu yang membuat Bapak Ibu tetap konsen ke sana ya. Kemudian prinsip yang karakteristik yang ketujuh, partisipatori. Tetap saja Bapak Ibu sebagai guru, sebagai peneliti, Bapak Ibu sebagai pelaku penelitian, sekaligus Bapak Ibu juga menghasilkan data penelitian. Kolaboratifnya tetap harus ada ya. Jadi penelitian Bapak Ibu bisa dibantu oleh guru yang lain gitu ya. Yang lebih enak di masa pandemi saat ini kehadiran kolaborator itu malah tidak begitu mengganggu di pembelajaran ya. Kolaboratornya karena hanya ikut di dalam jaringan Zoom atau jaringan Google Meet ya. Seperti itu gitu ya. Itu akan menarik, atau mungkin ikut juga mendampingi kolaboratornya bukan hanya guru saja, bisa orang tua itu menjadi kolaborator penelitian tindakan kelas Bapak Ibu loh ya di masa pandemi saat ini. Itu perlu Bapak Ibu informasikan juga di bab 3 Bapak Ibu. Unik menarik Bapak Ibu penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID saat ini ya. Tapi tetap saja tidak boleh keluar dari karakteristik penelitian tindakan kelas ini. Atau
ini karakteristik PTK sekaligus karakteristik PTS, Bapak Ibu. Tidak boleh keluar dari kriteria-kriteria ini ya. Jadi ini menjadi suatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, tetap saja harus Bapak Ibu perhatikan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat judul PTK atau PTS itu kaidahnya masih tetap sama. Bahkan ini menjadi ciri karya tulis ilmiah ya, bahwa judul itu harus berupa frasa nomina ya. Judul itu harus berupa frasa nomina, Bapak Ibu. Judul tidak boleh diawali dengan kata kerja. Judul mesti harus diawali dengan kata benda atau yang dibendakan. Ya, ini kaidah umum. Yang pertama ini kaidah umum yang harus dipenuhi. Dan yang kedua, unsur judul PTK harus ada fokus. Fokus atau hal yang akan ditingkatkan. Hal yang akan ditingkatkan itu sesuai dengan on the job problem oriented Bapak Ibu. Sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu. Hal yang ditingkatkan mesti ya kompetensi-kompetensi yang ada di kurikulum darurat saat ini ya. Karena ini masa pandemi. Kemudian ada tindakannya, pembelajaran dengan berbagai sarana pendukung, pembelajaran jarak jauh, modalnya banyak, bisa Bapak Ibu lakukan full daring atau blended ya. Ada daring, ada luringnya, silahkan. Atau luring terbatas. Karena beberapa sekolah beberapa saat yang lalu sudah bisa proses pembelajaran secara terbatas, Bapak Ibu digilir ya, setengah kelas, silahkan Bapak Ibu lakukan, tindakannya ada. Tempat pelaksanaan penelitian, ini kelas Bapak Ibu, tetap saja kalau di penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu, tempatnya kelas tertentu, misalnya saja kelas 5, kalau SD-nya tidak paralel, kalau SD-nya kelas 5 ada 5A, 5B ya pilih yang bermasalah 5A-nya atau 5B-nya. Ya, kalau SMP ya kelas 8A atau 8E misalnya saja, tempatnya mesti terbatas. Tidak bisa kelas 8 semuanya, itu nanti menyalahi PTK ya. Waktu pelaksanaannya 1 semester saja PTK itu, ya 1 semester. Saya kira melakukan penelitian tindakan kelas di masa pandemi ini malah lebih longgar, Bapak Ibu. Lebih longgar. Mengapa lebih longgar? Karena kompetensinya kan tidak banyak ya, terpilih gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kira kok malah makin terfasilitasi ya Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini contoh-contoh judul yang seringkali Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu membuka internet. Ya. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan judul yang pertama ini memenuhikah syarat-syarat judul yang ada 4 unsur? Ini belum memenuhi ya. Ini belum memenuhi yang ini. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan. Diawali dengan kata kerja, meningkatkan. Sehingga bukan frasa nomina ya. Ini saya kira menjadi masalah tentunya ya judul ini. Kemudian upaya meningkatkan minat motivasi ini juga tidak sesuai on the job problem oriented kita sekarang ya. Orientasi kita sekarang itu peningkatan kompetensi. Ya, saya kira ini menjadi masalah berikutnya ya Bapak Ibu. Taruh ember. Ember mana? Ini contoh judul PTK guru-guru TK Bapak Ibu yang dari TK saya lihat tadi ada, ini bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Unsur-unsurnya cukup lengkap ini Bapak Ibu, unsur-unsurnya. Ya. Ini contoh judul PTK guru-guru TK yang Ya. cukup lengkap Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu di unmute biar tidak mengganggu yang lain.
Ini contoh judul PTK SD, Bapak Ibu unsurnya lengkap ya, Bapak Ibu. Perhatikan misalnya ini penggunaan media miniatur berseri. Ini tindakannya Bapak Ibu ya. Untuk meningkatkan ini keterampilan, ini hal yang ditingkatkan, ini tempatnya, ini waktunya. Ya, ini lengkap Bapak Ibu. Ya, bisa Bapak Ibu perhatikan, ini juga lengkap unsurnya. Ya. Contoh PTK judul SMP, ini lengkap juga Bapak Ibu. Yang jelas judul PTK itu ada 4 unsur yang harus ada. Hal yang ditingkatkan, kemudian tindakan yang digunakan untuk meningkatkan, kemudian tempatnya, setelah itu waktunya ya. Ini judul PTK SMA. Ya. Bapak Ibu cermati, judul itu lengkap sekali. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ini mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya, judul yang ini. Judul yang ini. Ini judul kreasi guru sendiri nih Bapak Ibu. Tindakannya ya. Ini akronim ada strategi belajar discovery. Nah, itu ya. Dan selanjutnya itu. Jadi unik, boleh saja Bapak Ibu membuat tindakan-tindakan yang unik Bapak Ibu. Nah ini judul-judul apa pelitian tindakan kelas yang lengkap Bapak Ibu ya, unsur-unsurnya yang pernah dibuat oleh Bapak Ibu guru SMA di Kota Semarang. Ya. Nah ini dari berbagai contoh judul itu, kalau boleh saya memberikan model judul PTK, itu coba perhatikan model 1 ini dan model 2 Bapak Ibu ya. Model 1 itu hal yang ditingkatkannya atau fokus pelitiannya yang di depan. Peningkatan keterampilan berbicara berdasarkan teks cerita pendek. Ini di depan ya. Di paling awal dari judul, baru kemudian diikuti oleh tindakannya, menggunakan ini tindakannya ya. Pada peserta didik ini tempatnya, Bapak Ibu, ya, tempatnya. Kemudian ini waktunya, waktunya ya, tahun pelajaran. Ya. Berbeda dengan judul yang kedua, model yang kedua itu tindakannya di depan, tindakannya yang di depan ya, Bapak Ibu. Kemudian diikuti oleh hal yang ditingkatkan ya, hal yang ditingkatkan, kemudian tempatnya, baru waktunya. Biasanya model-model yang kedua ini digunakan untuk lomba, biasanya Bapak Ibu ya. Model kedua ini digunakan untuk lomba ya, biasanya. Ya. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan judul-judul pelitian tindakan kelas. Sebelum saya lanjutkan, Maaf Bapak. silakan mungkin ada hal yang perlu Bapak Ibu diskusikan. Monggo Bapak Ibu. Silakan kalau ada hal yang didiskusikan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Waalaikumsalam, monggo Ibu, silakan. Saya Bu Uswatul dari Pati Pak. Oh J, Bu Uswatul. Mau tanya untuk PTK di masa pandemi ini, kebetulan di kelas saya di SMP Negeri 7 Pati itu hanya menggunakan Classroom sama WA saja Pak, tidak memakai Zoom. Pernah saya coba untuk masuk pakai Zoom atau Google Meet, itu anak-anak jarang yang bisa masuk Pak, karena terkendala kuota dan juga terkendala HP yang kurang mumpuni. Jadi jadi mereka kami hanya mengandalkan grup WA saja. Kemudian saya mencoba untuk memberikan pembelajaran
melalui grup WA seperti chattingan kita di sebuah grup itu, Pak, tapi isinya itu materi pembelajaran. Jadi saya memberikan penjelasan sedikit materi, kemudian memberikan pertanyaan, anak-anak menjawab, saling sahut menyaut begitu. Apakah itu juga bisa digunakan untuk dokumentasi tadi, Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Yeah. Selain itu sama materi yang secara keseluruhan dengan penugasannya itu saya berikan di classroom. Nah, screenshot dari materi yang saya berikan di classroom dan juga di grup WA itu apakah bisa dijadikan dokumentasi? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika di grup WA itu setelah saya rekap, yang aktif mengikuti atau yang mau aktif bertanya jawab itu tidak lebih dari 60% anak, Pak. Itu bagaimana nanti untuk keaktifannya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk pengamatannya itu kalau misalnya tatap muka kan pengamatan kan bisa langsung ketika pembelajaran ya, Pak. Atau kolaborator itu juga mengamati langsung ketika pembelajaran. Lalu untuk daring ini untuk pengamatannya bagaimana, Pak? Udah cukup, mungkin 3 saja yang saya tanyakan, Pak. JJ, banyak sekali. Ibu, pembelajaran yang menggunakan WA group itu bisa saja, tapi sangat minim ya. Saya mau bertanya, apakah Ibu ada nggak proses untuk menjelaskan materi itu? Atau hanya materinya di-upload di WA group, setelah itu anak-anak suruh bertanya? Atau Ibu mengajukan pertanyaan, anak-anak suruh menjawab? Hanya itu saja? Atau ada proses interaksi? Paling tidak ya, ada. Ada, Pak. Saya berikan, maksudnya materinya sepotong-sepotong. Misalnya materi hari ini membahas tentang kelangkaan. Saya kan mengajar IPS, Pak. Misalnya membahas tentang kelangkaan. Nah, kemudian saya berikan sedikit stimulasi dulu. Misalnya kira-kira barang yang ada di sekitar kalian yang ya, maksud saya stimulasinya dengan cara apa? Untuk didapat. Misal saja mengetik saja, Pak. Mengetik saja ya. Dengan ketikan. Ya, mengetik saja. Nah, kalau bisa begini, Bu. Oke, ketikan. Jangan minim. Gimana, Pak? Kalau terlalu minim seperti itu, maka proses pembelajarannya kan jadi hilang. Bisa saja Ibu, misal saja memakai PPT-nya direkam, diupload, atau Ibu menjelaskan, memvideo sendiri, kemudian videonya diupload, jika anak-anak mendengar penjelasan Ibu, bukan hanya tulisan saja. Kalau tulisan saja terbatas ya. Nah, misalnya kalau bisa seperti itu lebih lumayan. Karena ini penelitian tindakan kelas ya, jangan sekadar misalnya kalau WA group saja penjelasannya hanya memakai tulisan di WA, ini masih belum dimaksimalkan. Boleh memakai WA group silahkan, tapi maksimalkan potensi yang ada di situ. Bahkan di WA group itu bisa Ibu memberikan penjelasan dengan voice note itu kan bisa ya. Anak-anak itu juga sekali mengharap ada penjelasan dari guru dalam bentuk lisan. Anak-anak seolah didampingi oleh gurunya ya. Kalau minimal karena alasan kuota, alasan sinyal misal saja, pakai WA group boleh saja. Sangat-sangat boleh, asalkan dimaksimalkan ya, dimaksimalkan. Saya seringkali juga untuk kepraktisan memakai WA group, tetapi mesti saya mengunggah video. Saya ambilkan dari Google videonya, saya unduh, kemudian saya upload di WA group, anak-anak dapat penjelasan terkait dengan informasi yang saya sampaikan. Ya, seperti itu. Silakan kalau seperti itu bisa. Kemudian bagaimana dokumen aktivitasnya? Dokumen aktivitasnya bisa screenshot percakapan Ibu dengan peserta didik di WA group, keaktifasinya bisa. Ibu tadi mengatakan, Pak, ketika menggunakan WA group, anak-anak yang menjawab itu hanya 60%. Coba Ibu lihat, ketika tatap muka, anak-anak itu malah mungkin nggak sampai 60% tuh, kalau tatap muka itu. Sudah 60% anak-anak merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu, ini sudah bagus sekali. Saya kira.
bagus sekali. Bisa saja. Terus mungkin bisa saja ibu menyuruh anak-anak melakukan aktivitas di rumah, memvideo atau memfoto aktivitasnya di WA group. Data ya, jadi data. Oke. Terima Itu ya, kasih Bu, Pak. Ustadz. Terima kasih Prof. Satu lagi. Assalamualaikum. Saya Prof. Alga. Assalamualaikum, Prof. Maaf, Prof. Masih ke-mute itu. Jadi nggak terdengar sampai kami. Oh iya. Monggo silakan, Bu. Gede ya? Silakan. Silakan, siapa yang akan bertanya? Saya, Prof. Monggo, Saya Bu. Bu Indrati Indrati. Rahayu, nggih, dari SMA 4 Semarang. Oh, monggo, Bu. Nggih. Kelihatannya saya juga pernah berjumpa dengan Prof. Biantoro ya, dulu pernah tindak ke SMA 4 Semarang. Oh, Nggih. Monggo, Prof, yang saya pada penulisan PTK itu kan saya yang agak bingung itu kolaboratornya, Prof. Iya. Ini kan kita pakai daring. Kalau SMA 4 kan menggunakan MS Team ya, Pak. Ya, Prof ya. Kita pakai MS Team. Jadi tadi rencana saya sudah ada angan-angan mau pakai blended learning. Tetapi di situ kan ada yang harus offline ya, Prof. Harus ada yang masuk sebagian. Tetapi kan di kami belum diizinkan untuk masuk kelas, masuk sekolah. Jadi mungkin rencana saya sendiri mungkin full daring, Prof. Terus bagaimana untuk instrumennya, Prof? Nanti apa yang harus saya sajikan? Insya Allah kami kalau menerangkan ya tetap share modul dan seterusnya. Terus kami juga jelaskan anak-anak juga kami tanya. Hanya juga kadang-kadang, Prof, ini jadi kendala saya juga. Saat saya panggil, saat saya tanya untuk mengerjakan soal, anak-anak itu kadang-kadang terus nggak mau menjawab, Prof, itu. Maaf, Prof, sebelumnya saya juga ngajar matematik, Prof, gitu ya. Enggak. Nah, itu yang jadi kendala seperti itu, Prof. Jadi kalau kolaboratornya sama kadang-kadang anak-anak ditanya itu malah nggak menjawab, malah menghilang itu loh, Prof. Gitu, Prof. Nyuwun pencerahan. Ibu, saya kira begini ya. Lebih unik memang pembelajaran di masa pandemi saat ini, apalagi peserta didik dan guru itu tidak bisa tatap muka langsung, tapi tatap muka virtual. Ya. Bahkan ketika tatap muka langsung saja, ketika sebelum masa pandemi, coba Bapak Ibu perhatikan, ketika kita mengajukan pertanyaan, kemudian kita suruh anak-anak untuk menjawab, itu saja tidak banyak anak yang berani menjawab. Bahkan sering kita juga menunjuk si A untuk menjawab, dia nggak mau menjawab gitu ya, karena tidak tahu. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini, apalagi pada masa pandemi saat ini yang Bapak Ibu tatap mukanya hanya secara virtual dengan anak-anak. Kemungkinan anak-anak tidak mampu menjawab, karena tidak mampu saja anak-anak, sejujurnya mau sih. Itu akan mungkin makin banyak ya. Oleh karena itu tidak usah dirisaukan itu. Bahkan itu bisa menjadi catatan-catatan penting penelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Bisa menjadi tindakan-tindakan untuk meningkatkan peran serta peserta didik. Ya. Coba Bapak Ibu pernah tidak membandingkan sama-sama mengajar kelas, mungkin Bu Indrati mengajar kelas 10 masa pandemi dan masa sebelum pandemi. Itu kecenderungannya anak-anak mau menjawab pertanyaan ibu itu lebih banyak masa pandemi atau masa non pandemi. Nah, itu bisa menjadi menarik. Jadi jangan khawatir dengan hal itu. Instrumen bisa sesungguhnya hampir semua instrumen penelitian tindakan kelas itu bisa ibu manfaatkan. Wawancara dengan anak bisa saja. Wawancara virtual kan bisa ya. Nanti anak-anak merekam
jawaban-jawabannya, kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu. Bisa saja seperti itu ya. Kemudian anak-anak bisa disuruh menulis catatan harian, kesan-kesan anak-anak ketika pembelajaran itu. Ya, mungkin bisa dengan bantuan WA Group juga ya. MS ditambah dengan WA Group bisa saja anak-anak nanti menuliskan kesan-kesannya. Kesan-kesan KPM. Nah, itu catatan harian anak bisa saja seperti itu. Pengamatan juga bisa. Kalau pakai Microsoft Teams kan terlihat. Kalau di pembelajaran, apalagi karena ini kota Semarang ya, sinyalnya kan mesti penuh. Anak-anak mesti harus dibuka videonya, nak, itu ya. Betul. Itu bisa diamati dari raut muka anak-anak di layar laptop Bapak Ibu bisa terlihat anak-anak ini serius atau tidak, gitu ya. Yang seperti itu saya kira menarik. Bahkan Ibu, seperti saya katakan, kolaboratornya itu mungkin bisa jadi orang tuanya, bisa jadi. Saya kurang tahu Bapak Ibu ketika masa pandemi ini pembelajarannya sesuai dengan jam ketika normal, mesti pagi sampai siang, atau ada juga yang mengalihkan pembelajarannya di malam hari, misalnya, untuk kepentingan tertentu, misalnya. Silakan, itu untuk PTK bisa saja di masa pandemi ini pembelajarannya malam hari loh Bapak Ibu. Dengan asumsi agar anak-anak didampingi orang tuanya biar maksimal misalnya. Sehingga di PTK itu kolaboratornya bisa orang tua juga. Itu menarik sekali. Karena begini, saya juga mendengar beberapa keluhan anak-anak di sebuah keluarga bahwa anak-anak itu bisa sekolah kalau harus pakai Androidnya bergantian dengan orang tuanya, gitu ya. Karena bergantian dengan orang tua. Kalau orang tuanya masih kerja kan nggak bisa. Sehingga ada guru yang mengambil sikap, ya sudah pembelajarannya malam hari. Pilih saja seperti itu untuk memaksimalkan potensi. Untuk SMK, itu seringkali Ibu, di kota Semarang meskipun masih termasuk daerah zona merah ya, tapi bisa saja mendatangkan siswa ke sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan jumlah-jumlah terbatas, agar dia bisa praktek mesin apa yang tidak mungkin di rumah tidak ada, gitu ya. Ya, seperti itu. Silahkan saya kira untuk kepentingan penelitian tindakan kelas terkoordinasi dan mendapatkan izin dan jumlah-jumlah terbatas, itu luringnya bisa saja dilakukan ya dalam rangka itu ya. Yang penting dilaporkan dengan kondisi yang ada masih bisa saja, atau sepenuhnya daring juga nggak masalah, bisa saja. Ya, tapi anak-anak misalnya mempraktekkan tertentu apa, anak-anak membuat prakarya, itu harus dia syuting proses-proses pembuatannya misalnya, itu jadi divideokan, menjadi menarik yang seperti itu. Itu Bu Indrati ya. Oke, Prof, matur nuwun. Oke, nanti saya tanya lagi, Prof. Saya Prof. Monggo Ibu. Bisa. Monggo Bu Dayani ya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum Prof. Kemarin itu saya ada kegiatan PTK gitu, terus kemudian kan pesertanya guru-guru SD, kayaknya ini kelanjutan yang kemarin dibimbing sama Prof itu. Nah kemarin itu saya tertarik dengan salah satu peserta yang, karena kalau SD itu kan pedalaman ya Prof, mau menggunakan kunjungan siswa. Bisa nggih Prof nggih? Bisa Ibu. Strategi kunjungan siswa. Cuman masalahnya gini, ketika kunjungan siswa itu kan maksimal, karena protokol kesehatan kan maksimal 5 anak. Nah, ketika satu siklus itu menunggu semua anak itu kunjungi atau hanya bisa satu kali. Maksudnya siklus 1 itu kan misalnya ada 25 anak kan berarti harus 5 kali kunjungan. Nah itu yang siklus pertama, pertemuan pertama itu berarti 5 kalinya itu nggih. Menunggu semua anak dapat kunjungan. Iya, betul. Oh, nggih, siap. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini walaupun pandemi, tapi kalau untuk guru-guru itu kan masih tetap tatap muka. Kita kalau misalnya pakai IHT untuk meningkatkan kemampuan guru menyusun modul pembelajaran.
J. Sakit betul, Prof. J, Bu. Sudah 2 pertanyaan itu ya, Ibu ya? Mantap. J, Matur baik. nuwun, Prof. J. Bu Dayani menika kepala sekolah, J. Iya, iya. Yang tadi itu titipan yang SD itu peserta kemarin yang ke Magelang itu. J. Terus yang IHT itu nanti saya yang mau pakai.